Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia dari kelas SOS 6A dengan NIM 105381101720. Jadi di sini saya akan membahas tentang terorisme yang ada di dalam buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Adab untuk Abad 21. Terorisme adalah strategi militer yang berharap untuk mengubah situasi politik dengan menyebarluaskan ketakutan alih-alih dengan menyebabkan kerusakan material. Strategi ini hampir selalu diadopsi oleh pihak-pihak yang sangat lemah yang tidak dapat membuat kerusakan material pada musuh-musuh mereka. Namun rasa takut tersebut hanyalah hasil sampingan dari kerugian material, biasanya tak sebanding dengan ketakutan yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam terorisme, ketakutan adalah cerita utama dan nada ketidakseimbangan yang mencengangkan antara ketakutan sebenarnya dari para teroris dan ketakutan yang mereka sebarkan sendiri. Para terorisme berharap bahwa meskipun mereka hampir tidak bisa melemahkan kekuatan material musuh, ketakutan dan kebingungan akan menyebabkan musuh mereka menyalahgunakan kekuatannya yang utuh dan bereaksi berlebihan. Terorisme menghitung bahwa ketika musuh yang marah menggunakan kekuatannya yang besar terhadap mereka, dia akan menimbulkan badai militer dan politik yang jauh lebih keras daripada yang biasa diciptakan oleh terorisme itu sendiri. Selama setiap badai, banyak hal yang tak terduga terjadi. Kesalahan dibuat, kejaman dilakukan, opini publik tidak stabil, orang yang netral mengubah jalan pikiran mereka, orang-orang yang netral mengubah pendirian mereka, dan keseimbangan kekuasaan bergeser. Terorisme adalah strategi militer yang sangat tidak menarik karena meninggalkan semua keputusan kepada tangan musuh, karena semua opsi yang dimiliki musuh tetap berada di tangannya, baik sebelum maupun setelah serangan teroris, maka dia benar-benar bebas memilih di antaranya. Militer biasanya mencoba menghindari situasi ini dengan segala cara. Ketika menyerang, mereka tidak ingin menampilkan tontonan yang menakutkan, yang akan membuat marah musuh dan memprovokasi mereka untuk menyerang balik. Sebaliknya, mereka berusaha untuk menimbulkan kerusakan material signifikan pada musuh dan mengurangi kemampuan untuk bisa membalas. Secara khusus, mereka berusaha untuk menghilangkan senjata dan opsinya yang paling berbahaya. Memprovokasi musuh untuk tidak bertindak tanpa menghilangkan senjata atau pilihan adalah tindakan keputusan yang diambil ketika tidak ada pilihan lain. Kapanpun dimungkinkan untuk menimbulkan kerusakan yang serius. Tidak ada yang melakukannya hanya demi terorisme. Terorisme menggelar adegan kekerasan yang mengerikan, yang menangkap imajinasi kita dan mengubahnya untuk melawan kita. Dan membunuh segelintir orang, teroris membuat jutaan orang takut atas hidup mereka. Untuk menenangkan rasa takut ini, pemerintah bereaksi terhadap teater terorisme dengan menerapkan keamanan. Dalam banyak kasus, reaksi berlebihan ini menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi keamanan kita daripada teroris itu sendiri. Adapun sikap kita untuk menghadapi terorisme adalah yang pertama, tetap tenang dan berpikiran yang jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, laporkan ancaman tersebut kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang seperti polisi atau keamanan lainnya dan berikan informasi sejelas mungkin terhadap kejadian teroris yang mengancam kita. Yang ketiga, menghindari dan mencari tempat yang aman jika berada di lokasi ancaman teroris. Yang keempat, mencoba untuk tidak melawan, kecuali dalam keadaan darurat. Direkomendasikan untuk tidak melawan teroris kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa. Dan yang kelima, mengikuti aturan atau petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika ada petugas kepolisian, patuhi petunjuk mereka dengan seksama. Mereka mungkin memberikan instruksi yang secara aman dan terbaik untuk melindungi diri kita. Keberhasilan atau kegagalan terorisme itu tergantung kepada diri kita. Jika kita memberikan imajinasi yang terlalu berlebihan terhadap ketakutan kita sendiri, terorisme akan berhasil. Jika kita membebaskan imajinasi kita dari para teroris dan bereaksi dengan cara seimbang dan sejuk, terorisme akan gagal. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai terorisme yang ada di dalam buku Yuval Noah Harari, 21 Adab untuk Abad ke-21. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.